warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Depot, bertemu kembali dalam podcast Pangan Jajanan Anak Sekolah atau PJAS Aman. Dan kali ini kita akan mengulas tentang inovasi kegiatan menyala BPOM-ku, yaitu One Day Education Nyata di sekolah oleh Balai POM di Bengkulu, suatu bentuk sosialisasi tentang keamanan PJAS. Dan di sini nanti kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan inovasi ini. Dan sudah hadir di lokasi yaitu para narasumber yang akan mengupas tentang tema podcast kita kali ini. Yang pertama yaitu telah hadir bersama kita Bapak Denton RM Sumbawaran SSI, Ketua Tim 2 Substansi Infocom Balai POM Bengkulu. Halo Bapak Denton, apa kabar Pak Denton? Luar biasa, sehat, dan menyambut awal tahun yang baru. Kita harus tetap semangat. Semangat ya Pak ya? Ya, berarti ya Pak ya untuk berbagi tentang inovasi kegiatan di dalam BPOM Kita santai, berjalan, siap. terus kita akan melihat bagaimana nanti dari SD-nya Bu. Ya, baik. Apa dan fokus dari inovasi kita. Ya, baik. Selanjutnya kita juga kehadiran Kepala Sekolah SD Negeri 8 Kota Bengkulu, Ibu Seri Sukenti SPD. Ya, halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, semangat. Semangat. Iya, pada siang hari ini, siang atau sore? Ya, tidak apa-apa. Iya, dalam keadaan Sehat Amin. ya. Amin. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih? Mungkin kesibukan Ibu di sekolah atau keseharian? Kesehariannya sekarang kita untuk mencapaikan hasil-hasil anak-anak siswa kita untuk akhir semester pembagian rapot mengakhiri pembelajaran kita. Mengakhiri semester. Iya, semester Ganjil ya, semester ganjil SD Negeri 8. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Baiklah sahabat Depot, tanpa perlu berlama lagi, kita langsung aja yuk kita ngobrolin tentang tema kita hari ini yaitu inovasi kegiatan menyala BPOM-ku bersama di mana narasumber kita hari ini. Menyala BPOM-ku, One Day Education Nyata di sekolah oleh Balai POM di Bengkulu. Bisa diceritakan mungkin Pak dari Pak Denton ini seperti apa akan itu menyala BPOM? Jadi Bu, kita punya inovasi yang namanya menyala BPOM-ku. Menyala BPOM-ku itu adalah suatu akronim dari One Day Education Nyata di sekolah oleh Balai POM Bengkulu. Jadi bagaimana latar belakang timbulnya inovasi ini adalah kita punya kerinduan bagaimana mensosialisasikan sampai ketika SD terkait dengan apa itu pesan keamanan pangan, yaitu 5 kunci keamanan pangan yang sering kita sosialisasikan di SD itu agar itu bisa sampai terpatri di pesan bawah sadarnya anak-anak nanti bahwasanya ini sesuatu memang yang sangat penting. Apalagi ini terkait dengan pangan, kebutuhan dasar manusia yang mana siswa-siswa ini kan adalah generasi penerus bangsa. Iya. Jadi bagaimana mereka semua nanti mengerti tentang bagaimana menjaga pangan, mengkonsumsi pangan, memilih pangan yang aman bagi mereka untuk bisa diterapkan di dalam dirinya betul, keseharian ya. Jadi dengan demikian kita melihat perlu bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan pesan keamanan pangan itu sendiri. Salah satunya adalah menjadi pembina pasar tamu di sekolah-sekolah. Ya. Baik. Nah, berarti itu tujuannya ya Pak ya, agar anak-anak sudah terpatri di dalam diri mereka bagaimana menjaga keamanan pangan melalui sosialisasi ini dalam bentuk pembina upacara. Kenapa pembina upacara ini? Iya, kenapa Pak? Nah, karena kalau pembina upacara ini kan dia ketika upacara dilaksanakan seluruh siswa itu kan harus semua. Ada semua ya, di lapangan ya Pak ya. Iya Ibu ya. Jadi kita bisa langsung, jadi tidak kelas per kelas, tapi langsung di seluruh siswa yang ada gitu. Dan di situ juga disaksikan oleh komunitas sekolah, diantaranya ada 7 guru. Iya. Dan kita kan pakai mic di sana. Iya. Biasanya suara itu bisa sampai ke kantin-kantin yang ada di sekolah. Di dalam sekolah. Jadi mungkin di sekitar luar juga bisa ya Pak ya, sedikit bisa sedikit. Jadi apa juga jadi dengar apa ini? Iya, bisa dengar semua kan gitu. Iya, baik. Jadi itulah makanya kita kenapa kita menjadi pembina upacara tamu itu dengan etika sekolah. Yaitu tadi ada sesuatu yang
yang yang apa namanya itu, yang bisa mempermudah kita. dalam Sekali kita menyampaikan informasi. sekali kita menyampaikan informasi, tapi seluruh siswa yang ada itu mendengarkan gitu. Cakupannya luas sekali ya Pak ya. Jadi semua juga mendengar, semua juga Iya. mengetahui. Iya. Gitu. Nah, berarti ini SD Negeri 8 Kota Bengkulu salah satu SD yang udah menerima inovasi kegiatan ini ya Pak ya. Iya, Nah mungkin boleh dari Ibu Sen boleh ceritakan sedikit saat Balai Pom Bengkulu datang sebagai pembina upacara tahun di sekolahnya. Bagaimana? Ya kita dari SD Negeri 8 ini untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita ini kami sangat support sekali dan bangga untuk sudah datangnya tamu dari Balai POM ini jadi pembina kita dari sekolah dengan antusiasnya keadaan kami dan suasana sekolah-sekolah kami dalam keadaannya apa melihat sendiri dengan adanya di lapangan itu kami sangat support dan bersyukur kami ada perwakilan dari SD 8 itu ditunjuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi kami sangat-sangat beruntung ditunjuk dari acara dan anak-anak juga antusias sangat sekali dan apa bu itu Iya. jadi penjelasan dari pembina upacara itu di akhir pelaksanaan upacara banyak sekali anak-anak yang bertanya dan dengan secara praktek untuk ada kegiatan ada reward dari di lapangan Iya. itu jadi kami itu tidak bisa lagi menyampaikan alangkah baiknya alangkah senangnya Dewan Guru menyampaikan dengan kami atas syukuran kita sudah ada perwakilan dari Balai POM itu. Datang ke Kita datang ya. jarang-jarangnya ada tamu khusus untuk jadi pembina. Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Pak Rektor kenapa memilih mungkin SD 8, adakah kriteria khusus atau bagaimana proses untuk pemilihan sekolah yang dituju untuk menjadi pembina upacara tahun ini? Sebenarnya kita melihat sekolah SMA 8, SD 8 ini, karena ini salah satu SD yang cukup senior, udah lama berdiri ya, Iya. dan itu berada di pusat kota. Dan dulu kalau nggak salah di tempat ini dulu pusat kota juga ya, sebelum pindah ke arah Ratu ini ya. Jadi kita melihat ada sesuatu yang menjadi titik poinnya adalah di tengah-tengah itu pasti masyarakatnya banyak dan siswanya lebih banyak gitu kan. Jadi kita bisa menyampaikan pesan tahun itu secara lebih mudah pada siswa gitu. Dan juga sebenarnya kita melihat Ibu Sri Sukarti juga orangnya istilahnya welcome, aktif. Iya. Ya kita pun Saat dihukumi ya Pak ya. jika dihubungi Saat bisa komunikasi langsung siap ya menerima. siap kami menerima. Jadi kita pun senang. Iya. Ternyata SD-nya kooperatif Iya. menyambut kita gitu. Jadi Sehingga dari bersama iya saling betul. mengisi ya. Saling Mengisi ya betul. Betul sekali. Nah, selain SD 8 nih Pak, kira-kira sudah berapa banyak sekolah yang sudah didatangi oleh Balai POM mungkin untuk inovasi menjadi pembina upacara tahun ini? Kalau nama SD-nya mungkin nggak bisa saya sebutkan secara pasti ya. Sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak, Sudah sudah banyak. ya. Ya. Mungkin hampir setiap Senin mungkin Pak, atau bagaimana? Kalau dulu hampir setiap Senin, cuma dalam 2-3 minggu ini atau 1 bulan 2 bulan ini kita lebih fokus dalam pelaksanaan pencapaian target ya, Oh iya. target PJS. Disesuaikan dengan ini ya Pak ya. Betul. Tapi kalau sebelum-sebelumnya hampir setiap Senin kita melakukan yang namanya menyalakan rumput. Karena ini udah menjadi Kegiatan rutin ya. iya kegiatan rutin. Makanya kita kan harus mana tim Infocom yang ini. Iya. Mana Sudah di sekolah. Iya sudah di sekolah. Iya sudah menjadi upacara. Jadi udah menjadi ini Bu, udah menjadi kebiasaan jadinya mana Setiap tapi Senin iya setiap Senin selalu ada di sekolah-sekolah. Itu. Cuma walaupun demikian kalau misalnya ada kegiatan apel online dari Badan POM kita tetap ikut juga kan namanya kan kita juga ada Bu apel pembinaan secara Senin kita tetap ikut juga
istilahnya saling mengisi lah di sini. Iya. Oke. Kemudian selain SD, apakah ada sekolah tingkatan lain juga Pak, SMP, SMA yang akan masuk di dalam inovasi kegiatan yang harus kompetisi? Kalau terkait dengan kedepannya, itu sudah menjadi perencanaan kita di tim Infokom 2 untuk menyasar nanti di tingkat SMP. Karena kalau SMA udah ada khusus kegiatan inovasi kita. Oh, ada inovasi yang Iya, lain. Wah, kalau itu banyak sekali inovasi. Nah, itu namanya BPOM mengajar atau BPOM kelas Bu. Oh, Tapi baik. itu kita buat dalam bentuk pertemuan di kelas. Pertemuan di kelas jadi kita mengumpulkan orang-orang yang dipilih oleh kepala sekolah ataupun gurunya di dalam kelas. Jadi perwakilan anak kelas gitu. Tapi fokus kita kan sekarang ini adalah menjaga BPOM-ku. Kita bagaimana menjadi pembina upacara di SD itu dengan kurikulum dia anak SD. Berarti target utama tingkat SD SD, aja ya, iya. ya. Karena anak-anak ini memang saat diberikan informasi di usia yang dini itu mudah menangkap dan harapannya mereka akan selalu ingat dan nantinya juga menjadi kebiasaan mereka saat dewasa kayak gitu ya. Baik. Baik. Nah, kita kan pasti hadiah juga di situ kan melihat anak-anak itu ceria, kita pun teriak waktu kecil dulu kan. Oh Ini saya iya. suka. Oh begitu. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak terkait pelaksanaannya seperti apa? Apakah ya seperti yang Bapak bilang tadi ada fiturnya, jadi bagaimana nih Pak? Apakah apa ya? Seperti apa begitu? Masalahnya ini ya. Iya. Jadi di dalam menyalahi kuku ini kita pertama adalah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah minta izin untuk menjadi pembina upacara. Ketika setelah diizinkan baru kita menjadi pembina upacara dengan menyampaikan pesan-pesan lima kunci keamanan itu. Kemudian kalian kita menyasar ke obat, jamu, kosmetik, tapi hanya sebatas kasar-kasarnya supaya misalnya jangan menggunakan jamu yang tidak terdaftar, dan obat, gitu kan. Setelah pesan keamanan itu disampaikan, kemudian kita kumpulkan ini anak-anak ini yang Masih di yang masih lapangan di berarti lapangan ya. ya. Tapi jangan lupa di dalam pasaran ini kita juga bekerja sama dengan Sakapom. Oh, ada Sakapom juga ikut ya. Ada. Ya, baik. Jadi Sakapom ini itu seperti agen kita. Iya. Agen kita di tingkat Satuan Karya Pramuka. Jadi mereka ini memang kita latih Bu. Jadi misalnya dia melakukan sosialisasi, melakukan pengujian sederhana, memang kita lakukan namanya sosialisasi Bu. Sehingga kami melihat Sakapom juga suatu organisasi yang sangat efektif untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi kemanfaatan itu. Akhirnya kita ikut juga. Tapi bukan berarti dia mereka menjadi pembina upacaranya, bukan, tapi kita yang menjadi pembina upacaranya. Tapi setelah itu kita kumpulkan anak-anak, karena termasuk kalian juga ya, anggota Sakapom yang pernah kita minta ini, mereka yang kemudian langsung menggerakkan anak-anak ini untuk bersama-sama mengingat kembali apa yang disampaikan oleh pembina upacara. Oh begitu. Dalam bentuk apa? Mengulang kembali. Mengulang kembali. Apa yang dia disampaikan? Berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan, cuma di sini istilahnya mereka lebih spesifiknya yaitu tadi hal apa yang paling penting yang disampaikan oleh pembina upacara, kemudian dilakukan pertanyaan. Begitu pertanyaan itu disampaikan, siapa yang benar itu kita kasih reward. Oh begitu. Di situ aslinya Bu. Ya. Kita lihat anak-anak itu semua siapa yang bisa pasti. Oh pasti. Ya. Apalagi hadiah itu kan kita tutup itu. Ya. Karena isinya kan. Iya. Tapi yang mereka semua iya. Betul. Jadi dia ini tapi yang jelas sesuatu yang berguna lah untuk anak. Istilahnya bukan berarti kita ini kita tutup ini kita pasti jaga kualitasnya. Cuman itu yang buat mereka semangat. Ada sesuatu yang mereka tunggu. Iya. Jadi begitu pertanyaan itu disampaikan mereka rata-rata yang kita tunjukkan seperti itu. Langsung semua. Siapa yang tunjuk? Siapa bisa maju semua. Saking antusiasnya. Baik. Yang benar inilah kita kasih hadiah itu. Oh begitu ya Pak ya. Baru setelah itu kita lakukan sebagian ya
sebagian besar kita lakukan yang namanya monitoring evaluasi itu sendiri. Oh, ada Pelaksanaan itu. evaluasi dari pelaksanaan kegiatan inovasi ini. Berarti sangat bermutu kali ya Pak ya, maksudnya pembina UPT menyampaikan materi, topik didaktik, kemudian nanti bersama Kak Kapom diberikan pertanyaan, sekaligus mengingatkan mereka Iya. kembali tentang materi tadi, apa Betul. saja yang sudah disampaikan saat amanat pembina upacara. Dan mereka bonusnya mendapatkan reward Iya. setelahnya. Nah, Iya. bagaimana nih Bu Seri saat melihat antusias anak-anak SD zaman saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan? Ya, saya melihat dengan secara langsung waktu kita terutama dalam kali upacara dengan ada pertanyaan-pertanyaan dari pembina upacara tadi dengan antusiasnya ada reward pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu langsung dijawab dengan mereka Iya, dan juga betul jawaban dijawab dengan benar. benar dengan Berarti, apa yang disampaikan iya. tadi dengan sangat antusiasnya berarti dia kan memperhatikan. Iya, betul. Berarti ini pesan tersampaikan. Iya. Iya, gitu. Jadi dengan adanya lihat kota apa itu, ada nampaknya mungkin ada reward, nah dengan mendengar apa yang disampaikan waktu saat membina. Iya. Dengan kelihatan sama sekali ada hasil. Ada. Rewardnya sudah langsung dengan anak-anak kita. Iya. Jadi mereka pun ya antusias tadi ya. Iya, Oh, betul. berarti saya harus memperhatikan. Dengan mereka memperhatikan, ilmu masuk, Iya. reward dapat. Nah, Iya, sangat bagus ya. bagus sekali itu. Kita sendiri pada pom istilahnya Betul. fungsi kita pun tersampaikan Iya, juga. betul. Iya. Iya. Jadi saling menentukan. Iya, saling menguntungkan. Betul sekali. Mereka itu menjawab tuh nggak segan-segan ya. Iya. Iya. Nggak betul apa salah apa Pokoknya gimana, mencoba. pokoknya mencoba. Iya. Jadi Iya. waktu saat itu dengan adanya di lapangan jadi bapak yang jadi pembina, waduh luar biasa deh. Luar biasa ya, Bu, ya. Ya, luar biasa. Iya. Dan mengajarkan anak-anak juga untuk berani ya, maksudnya Iya. untuk berani bicara, berani menyampaikan apa yang sudah mereka dengarkan. Ya, biasanya kan malu-malu ya. Iya. Mau Takutan. Iya. Baik sekolah yang kelas rendah maupun kelas tinggi Semuanya semuanya iya ikut berpartisipasi. kelas ya yang dinamakan dengan kelas rendah itu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Pastinya. Iya 4, 5, 6 itu sudah kelas tinggi. Kelas Pastinya. Iya. Dan ini tidak hanya kelas tinggi saja yang antusias. Iya. Yang kelas rendahnya pun juga ikut ya. Ya karena kita udah sekarang cuma ada media ini sosialnya itu dari ini tuh di di share. Oh, kegiatan ini ya Bu Iya, ya. kegiatan. Baik sekali. Jadi udah kita tahu ini orang luas. anak-anak juga dan orang tuanya acara apa itu Bu acara apa itu jadi kelihatan dari orang tua untuk memantau kita. Iya, baik. Iya. Iya. Nah, mungkin setelah ini apakah ada atau mungkin saat pelaksanaan ya Pak ya, ada kendala nggak dalam pelaksanaannya ini? Mungkin apa ya, biasalah mungkin ada inilah gitu hambatan atau halangan. Kalau dari segi internal kita sih sebenarnya udah difasilitasi ya Iya. dengan kegiatan ini ya. Baru yang sementara eksternalnya itu sebenarnya tidak ada kendala, dari sekolah juga antusias. Iya. Cuma yang menjadi kendala saya ini karena kendalanya adalah alam gitu. Oh, alam ya Pak ya. Kadang pas sudah mau berangkat kita hujan lebat. Hujan dia, tidak jadi upacara. Tidak jadi Iya. upacara. Berhenti Bu, Iya. ditunda lagi gitu kan Bu. Iya. Itu sih sebenarnya menjadi kendala. Kalau terkait anak-anak semua, kalau saya lihat dari yang kakak lihat kemarin, semuanya antusias. Jadi kita pun dari kerinduannya selalu pengen ketemu gitu. Maksudnya bukan di SD ini, SD yang lain juga. Semua anak-anak yang ini pengen ketemu semua. Iya, Yang antusias iya, seperti itu. betul. Iya. Kalau berarti dari ini sendiri tidak ada kendalanya, hanya alam ya. Betul sekali. Apalagi kalau sudah angin-angin, sudah gimana ini? Iya, baik. Nah, kemudian ini dampak atau manfaat nih Bu yang dirasakan oleh SD 8 Bangunan Baru mungkin dari mual ini ya dari komunitas sekolah sendiri, mungkin dari lingkungannya sendiri, dari gurunya, mungkin ibu kepala secara pribadi, setelah adanya inovasi dengan Bepom ini hadir di SD 8,
apa dampak yang dirasakan gitu setelah ini? Kami keluarga besar SD Negeri 8 itu setelah dari awal kader dari Balai POM itu sudah terjun ke lapangan, yang terutama itu melihat kantin kita, suasana kantin kita, dan suasana lokasi yang di halaman maupun mulai dari masuk sampai kita menuju ke kantin dan lokasi-lokasi kelas. Nah itu dengan adanya pertama kali kader dari Balai POM ini datang, mereka sudah sangat mengingatkan. Malah saya yang kurang mengingatkan, mereka yang lebih mengingatkan lagi. Iya. Dari sisi kebersihan, dan dari kantin, dari jajan-jajanan untuk makanan sehat, sampai akhir kita sering kita di lokasi itu anak-anak dipotong Iya. untuk jajanannya dan pelaksanaan waktu istirahat mereka kita bentuk tim. Ada strukturnya, ya ada strukturnya baik dari guru, ada yang piket dan ada anak-anak juga yang piket juga untuk pelaksanaannya itu jam-jam istirahat, jam sudah istirahat, baik di sisi penjaga sekolah dengan jajan-jajanan itu yang membuat jadi titipan-titipan mereka itu nampaknya saya lihati setelah pertama kali itu udah antusias sama sekali. Sudah ada perubahan Ya, gitu ya. perubahan gitu dari sisi pakai apa namanya tuh Celemek. celemek sudah itu pakai masker waktu istirahat ya mereka sudah Ya, jadi benar-benar ini ya Bu ya, tersampaikan dengan baik ya, apa itu tadi 5 kunci keamanan pangan ya Pak ya, yang disampaikan saat menjadi pembina upacara, dan ternyata sudah diterapkan begitu di Komunitas Kediri, terutama di bagian kantinnya ya Bu ya, karena kalau kita ngobrolin tentang pangan ini ya, tentang makanan, tentang jajanan ya, 5 kunci keamanan pangan. Jadi anak-anak pun sudah semenjak diberikan materi sosialisasi maupun juga anak-anak, mereka pun jadi sudah ini ya Bu ya, sudah mengetahui mana makanan yang aman dan juga kita sudah sosialisasi juga dengan orang tuanya. juga sudah. Ya, kita panggil orang tuanya. Ada pertemuan dengan orang tua. Dengan orang tua khusus itu untuk menyampaikan kita berbagi waktu. Iya. Ya, berbagi waktu kita bagi jadwal dari tema kita ada itu paralel. Yang lainnya. Jadi kita bagi waktunya. Tidak kita melaksanakan sekaligus. Ya, jadi dengan kasih jadwalnya misalkan dari kelas rendah kelas 1 kelas 2 kita lihat situasinya bisa memungkinkan untuk hari apa Begitu diatur sedemikian rupa jadi dengan kerjasama dengan komite dan orang tuanya itu untuk anak-anak kita anak-anak kita semua supaya disuruh untuk untuk kesehatan kebersihan lebih menjaga terutama makanan-makanan yang siap saji itu kita arahkan dengan orang tua. Jangan hanya kami dulu melaksanakan, jangan kita gitu nak. Semua ini juga harus ya Bu ya. Iya, di rumah dia makan siap saji, misalkan yang sekarang ini yang mie misalkan. Jadi kami mengarahkan seperti itu. Dan kerjasama dengan orang tuanya. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali ya Pak ya. Di mana awalnya ada petugas dari Balai POM Bengkulu hadir di SD SD 8 Kota Bengkulu. Bukan Rabu, soalnya dari Pekanbaru. Jadi rasa happy pulang gitu. Baru ya. Nah, jadi dari BPOM sudah hadir, menyampaikan informasi, menyampaikan sosialisasi terkait keamanan pangan untuk anak-anak. Kemudian dari sekolah pun ikut menyampaikan ke orang tua. Ada semacam kerjasama. Perpanjangan jadi ada ini penyampaian informasi ke pengelola jadinya sampai ke betul sekali.
orang tua Bu, ya. Iya, jadi sangat ini ya Pak ya, sangat menarik lah begitu. Terutama Tapi kita banyak kepala sekolahnya Bu. Iya, betul. Kalau kepala sekolahnya aktif seperti Bu Suketi itu nanti sampai. Tersampaikan ya Ya, Pak ya. yang ini kan, sudahlah selesai. Iya. Tapi kami sebelumnya itu kami itu apa namanya itu izin dengan komite. Oh, Oh iya, berarti ada yang koordinasi ya Bu? Iya Ya, itu. Jadi komite itu harus ada perannya. iya. Gimana kami izinkan nggak untuk memanggil orang tua? Oh itu acara apa itu? Nah, kita jelaskan kan dengan Balai POM ini sudah berjalan dengan kita, sudah kerjasama kader-kader yang untuk pelaksanaan. Sudah lapangan. Ya, anak kita untuk makan sehat anak kita. Oh boleh katanya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan katanya saya nggak hadir, ya teruskan aja lanjutkan. Iya. Batu komite juga. Betul. Iya. Kebetulan komite itu adanya ada di kita. Oh, Jadi komite ini kan ada apa perannya itu boleh untuk yang masyarakat lokasi sekolah atau ada anaknya. Tapi kebetulan kita itu ada anaknya Ada dua sekolah di sekolah. Jadi supaya paham. Iya, sebenarnya juga ngerti ya Bu ya, apa yang terjadi di SD 4 ini. Betul. Kalau kita ngambil dari pengurus komite untuk di masyarakat dengan alasan apa rumahnya dekat dengan teman itu rasanya kurang ini Kurang efektif ya, Bu. Ya, Ya, karena secara tidak langsungnya juga tidak terlibat begitu, Betul. karena anaknya tidak ada yang sekolah dan di sini. beban juga berkurang. Iya, Kalau anaknya di situ, bisa kita. Iya. Kalau ini, iya betul. kalau nggak hasil, Iya, betul sekali. tetap istilahnya orang tua ya murid itu sendiri. Iya, dia menyampaikan apa tadi Ibu Guru tadi yang disampaikan tadi. Iya. Ibu tadi dapat informasi dari kepala sekolah. Iya. Karena betul ya kata Pak Gatot tadi ya, ada upaya dari kepala sekolah dan juga sekolah sendiri untuk menghadirkan, untuk berkoordinasi dengan komite sekolah untuk menghadirkan orang tua agar Iya. penyampaian informasi Sampai. ini menjadi berlangsung dan orang tua juga mengetahui Iya. sehingga kerjasama yang apik begitu antara komunitas sekolah, orang tua, Iya. semua berperan aktif. Dan itu schoolnya kita melihat Ibu Suskenti ini Iya. sebagai kepala sekolah, dia mengerti apa yang mau dikerjain. Iya, Jadi makanya dia sampaikan informasi itu, walaupun misalnya lewat pembina upacara, tapi Ibu udah langsung sampai ke kader komunitas sekolah yang ada di sekolah Iya, sini. betul Mas. Jadi Jadi sudah bukan hanya iya. sebatas murid. Jadi, Iya. Iya, betul. Bepom datang saat pembina upacara, sekolahnya langsung langsung berkoordinasi dengan komite, mengundang orang tua, menyampaikan informasi apa yang didapat dari Bepom begitu ya. nanti kita bingung terjadi Bu. Iya, Apa? betul sekali. Saya dengar tapi baru saya dengar Bu. Siap. Tahun depan nanti Bu, kita lihat lagi Bu. Iya, Pas pengalaman nanti Bu. jadi kayak ini ya Pak ya, wah tidak salah pilih memilih sekolah SD 8 untuk menjadikan tempat sosialisasi. Sosialisasi yang dia. Karena ini memang kebaikan, bahkan sampai ke orang tua. Iya. Gitu. Dan itulah tujuan keberhasilan kita sebenarnya. Iya, Bagaimana betul. pihak sekolah itu menangkap apa pesan ini, Apa pesan yang kemudian disampaikan? menerapkannya di dalam Betul, komunitas sekolah. implementasikan gitu dan siap kembali. Ya. Tapi itu memang ya dari saya selaku dituakan di saat SD8 itu apa sekolah sehat tuh GSS tuh Oh, saya bentuk juga timnya. oh, Ya, jadi kesinergi ya Bu ya, antara Bepom dengan DSS, DSS. Dinas Kesehatan itu ya. Jadi SD8 itu saya sudah perwakilan dari kota untuk membina dari SD8 kader-kader dari SD8 itu yang GSS Iya. lain lagi ininya tapi menyatu Menyampaikan ya sekarang Balai-POM. Kalau Iya. Ibu melihat Iya. di mana letak ininya? Apa namanya tuh? sinergitasnya. Jadi sama Oh, jadi Ada punya dengan tuh kantin makanan. dan makanan begitu ya Bu ya. Iya, jadi tapi untuk menambah strukturnya, yang ini GSS, yang ini Balai-POM. Iya, ada Iya, dia berbeda ini ya Bu ya. Alhamdulillah tuh udah ada 2 kita. Dua. Ya, Oh. GSS 1 piagamnya, Iya, Bu. Kalau sudah mendapatkan piagam ya Bu Iya. ya. perwakilan. Iya. Waktu itu bulan Mei kita Bulan Mei, dipanggil. oh. Di Dari Jakarta. Kementerian Kesehatan Bu. Ya, dari Jakarta.
Berapa sekolah di Bengkulu, Bu? Kalau Bengkulu itu 1 kota, 1 kabupaten. Itu. Oh, untuk Dari kota kota Bengkulu ini sebenarnya itu ya. Ada 8. Wah. Iya. Ya, ingat apa perlu Iya, SD 8 dan udah Lombok 1, Ada Subuh, SD apa? lupa sih itu SD, tapi perwakilan 1-1. Iya. 9, 10 dengan kota. Oke. Nah, 9 kabupaten, 1 Satu kota. Iya. Berarti 10 sekolah yang ke apa? Iya. Yang ditunjuk Sebagai perwakilan GSS. perwakilan GFS ya. Ah, Kepala Sek. kerjasama dengan ini apa di LPMP. Iya. Oh iya. Jadi guru olahraga itu saya fokuskan untuk GSS, ada apapun informasi pelatihan, mereka juga pelatihan di LPMP. Oh begitu. Iya. Jadi sangat-sangat ini ya. Iya. Karena ikut BSS yang memperhatikan kantinnya, kemudian Bepom juga datang yang memperhatikan produk makanan yang ada di kantinnya, Iya. bersinergi lah dia jadi satu kesatuan utuh yang luar biasa. Berarti berguna berarti lepas itu ya. Iya, sangat-sangat berguna Pak. Iya, Iya, betul. iya. Harus lanjutkan gitu Pak. Terus lanjut Ya, terus berlanjut ya Pak ya. tahun depan gitu kan. Nah, ya mungkin berbicara tentang keberlanjutan ya Pak. Iya. Kalau untuk tahun ini, apakah memang fokusnya hanya di Kota Bengkulu saja, atau bagaimana Pak? Ini ke kabupaten lain atau juga akan disasar begitu? Kalau dari perencanaan kita, sebenarnya kita akan menyasar ke tingkat kabupaten. Iya. Dan itu sudah ada dianggarkan di dalam anggaran kita di Iya. tahun 2025. Cuman kita masih melihat kebijakan dari ini dari pusat Iya. ini makanya apa namanya pembatasan apa itu kan Pembinaan. kita lihat Iya, kita. kita pusat nanti bagaimana terkait dengan penggunaan anggaran, tetapi yang jelas keinginan kami adalah bukan hanya sebatas di Kota Di Bengkulu. Kota Bengkulu sih. Kita pengennya nanti di kabupaten terpilih nanti kita lakukan sosialisasi itu juga sehingga anak-anak SD ini kan nanti akan ke SMP SMA dan kuliah. Biasanya kalau anak-anak itu kan di SD yang sangat kental itu ingatnya itu. Iya. Kata-kata ini mengingat lebih cepat. Iya memang gitu. Masa pertumbuhan. Pertumbuhan jadi semuanya yang mereka terima, mereka resapi dan harapannya ya mereka realisasikan. Iya makanya budaya kawan-kawan ini. Iya. Jadi kita waktu di LPMP tadi itu tetap senam sehatnya. Ada juga ya, sinergi lagi. Iya, sudah Iya. di jalannya. Jadi saya tunjuk itu waktu pelatihan dipanggil di LPMP itu ada guru KS Iya. dan guru PJOK. Oh Iya, guru olahraga. Itu berlatihnya itu sama yang dipanggil di kementerian itu semuanya. Dan dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Oh di setiap tingkat ada Iya, perwakilan. tapi pusatnya di Iya berarti iya kan sama-sama hubungan. Iya. Pola makan sudah diatur, bagaimana memilih keamanan pangan yang baik untuk makan, kantinnya melalui GSS tadi sudah yang dalam kondisi yang hygiene-nya baik, kemudian ditambah dengan pola hidup sehat dengan senam Sehat. Oh enggak sehat itu. Iya, sudah sangat luar biasa semuanya Iya, saling terkait, saling mutualisme ya. Ya gimana sehat ini apa ya anak-anak generasi dan sekarang Kita melihat pencanangan presiden kemarin Iya, betul. Indonesia Emas 2045. Iya, Nah, Dan itu yang nanti dituju bisa ya, Pak, ya. capai lagi. Iya. Sehat badannya, sehat mentalnya dan sehat dalam berpikir. Berpikir artinya ilmu pengetahuan itu bisa dengan baik dan juga bisa mempersiapkan diri. Ya saya juga itu udah tergugah lah ya. Iya. Kok saya ingin dipanggil
Ya SD 8 itu. Oh. Ya. Jadi hadir daftarnya itu, Oh, yang GSS ini, Bu? ya biasa Oh, iya. Itu ada ini pemilihannya atau bagaimana? kurang tahu kita. Yang mungkin ada plusnya. Iya, mungkin mereka yang melihat gitu ya. Mereka melihat apa gimana, melihat di YouTube apa gimana, Ya. kurang tahu kita. Atau mungkin dia tahu kita kerja sama juga sama Beko. Nah, Ya, Wah, ini sini sini. iya. Iya. Nah, itu kan yang Iya. ini apa? iya, nanti dari pihak Dinas Perka, kok ada nama kita ya SD Negeri 8, Kepala Sekolah Istri Sukianti berangkat tanggal sekian dan sekian. Kok jadi saya itu bingungnya kenapa? Berkejutan apa gimana nih? Satu-satu SD Negeri 8, kok enggak SD lain Iya. gitu. Berarti memang karena itu apa itu mereka lihat ya menjalankan dengan baik dan benar. Iya, betul. Sehingga memang cocok lah untuk ditunjuk sebagai sekolah Perwakilan. perwakilan sekolah GSS Iya. untuk ke tingkat nasional berarti. Tingkat nasional. Iya. Tingkat nasional. Pusat ya dia. Iya. Pusat. Jadi bingung saya telepon ke yang hidup tadi. Iya, betul SD 8 itu katanya. Asik siapa ya? Iya, iya. Ibu buktikanlah pas di Jakarta, Bu, ya. Iya, Ternyata benar, Bu. betul. Jadi kita saling berhubungan ya Iya. anak-anak tadi dari masyarakat serumah, Iya. Bumbu Selatan. Ya, Kabupaten lain. kita ini katanya, ya pertemuan lah kita di Batam. Benar. Iya. Uh, Perwakilan dari masing-masing kabupaten. Kabupaten sekali ya. ya pengalaman kita dari sana kumpul dari provinsi Papua, Iya. dari Seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Tuh, iya seluruh Indonesia kan yang tadinya belum bisa ketemu, kita bisa ketemu, saling tukaran nomor ini HP kita. Ya asik sekali tuh Pak. Iya. Iya. Nah, dari ya semua Dan itu memang ya itu tadi ya sebenarnya bisa saling inilah antara dari program kita di Balai Tahun dengan dinas kesehatannya sendiri. Jadi Iya. betul. kita berharapnya seperti itu. Iya. Iya, siap. Nah, ini dari pengalaman ini tadi nih ya, Ya. dari pengalaman yang sudah diterima oleh SD 8, sudah di ES, kemudian sudah dari Balai Pemku juga, Iya. kemudian tadi juga ada sampai dari APL, Dan BLBK. BLBK ya. Nah, ini gimana nih? Setelah menerima ini semua, apa ya? Yang ibu rasakan, kemudian apakah wah itu menjadikan motivasi untuk lebih baik lagi dari masa yang akan datang? Boleh mungkin ibu ceritakan sedikit seperti harapan lah ya harapannya ke depannya Iya. karena menerima begitu banyak bisa kita bilang anugerah betul. Oh iya, ya saya menyampaikan dengan jenjangan karyawan kita, beserta kita keluarga besar kita sudah menyatu. Jadi saya menyampaikan, memantau terus untuk mereka-mereka yang ada di sekolah itu, mulai dari sapam, penjaga sekolah dan dewan-dewan guru itu kita selalu bersemangat. Iya. Ya, karena kenapa? Kita ini sudah berbanyak hutang. Kenapa saya sampai banyak hutang? Bimbingan yang ada dengan kita sudah saya sampaikan oleh yang ada di diri ibu ini jangan dilupakan, kita tetap melaksanakan dengan untuk anak-anak kita generasi ke depan. Iya, dan kalau bisa juga disampaikan lagi ya Bu ya, misalnya ke warga rumahnya gitu ya, bisa seperti guru satu bulan dia sampaikan ke keluarga kecilnya gitu ya, Bu ya. Sehingga menjadi apa ya, saling kenal gitu Ya, betul. sambung menyambung. Ya sampai juga nanti tidak Iya, kecil ya. iya. Keluarga. Ya, itu harapan kita ya Pak ya. Jadi memang apa ya sampai terus sampai ke hal-hal yang terkecil Iya, juga iya. apa menerima gitu informasi ini ya. Jadi saya juga nggak kerja sendiri. Iya. Ya. Ya, jadi dengan adanya itu saya bentuk tim. Ini kamu yang seperti ini, buatlah dengan apa yang kita lakukan sekarang itu dengan bukti fisik. Iya, sebagai bentuk tanggung jawab ya Bu ya. Ibu ini hanya mengingatkan untuk ke depan kita. Jadi jangan terlena. Iya, betul. Asik. Bagaimana ini selalu berlanjut nantinya. Ke depannya kita kalau kita usaha pasti ada hasil. Iya. Jadi semoga kita yang terbaik lah untuk apa yang saya sampaikan itu ya saya lihati
Kalau strukturnya sudah ada di dokumen-dokumen sudah ada. Ya. Jadi kalau untuk kedepannya Adiwiyata itu sudah disiapkan sekarang. Karena Ini dengan Pak Adiwiyata. ya Adiwiyata itu kita sudah dipanggil. Sudah tahu juga. Iya, Sangat luar biasa. Iya, Banyak sekali kesibukan SD 8 ini. Berarti Iya. sekolah yang di Pantotos ini kayaknya Iya, betul. sama Iya. ya. Dan itu ini ya Pak ya, berhubungan semua gitu kan dengan kesehatan, keamanan pangan, jiwa sehat. Awal November Semua. Bagi Ya, anak Adiwiyata. dipersiapkan Adiwiyata, nampaknya SD 8 itu memungkinkan katanya lokasinya. Iya. Penghijauannya sudah ada. Ya, lokasinya mendukung dia, Iya. penghijauan juga sudah ada. Iya. Jadi karena saya tuh nggak kerja sendiri, saya bawa. Hmm. Saya bawa, ayo kita ke sana. Biar sama-sama mendengar bagaimana dokumen-dokumen yang kita siapkan, apapun kekurangan-kekurangan, jangan menunggu saya. Kamulah yang langsung terjun. Apa Bu? Begini Bu. Kekurangan-kekurangan kita apa? Jadi bukan saya sendiri untuk gimana Bu menghadapi sini biasa nyampaikan enggak? Iya. Iya, saya bawa tim. Iya. Iya, Jadi semuanya juga tahu nanti ya Bu ya, akhirnya ada yang mengelola ini, ada yang mengelola bagian ini. Jadi sampai ikutin nanti lah gitu. semuanya bisa satu komunitas pengelola itu jadi tahu Iya. gitu. SD 8 itu mendapatkan 3 kota itu sebelum COVID. Sebelum kok Iya. Ini apa itu? Anak Adiwiyata. Oh, untuk anak Adiwiyata tadi. Iya. sebelum COVID Udah bintang. iya Bu ya. Iya. Itu Ibu Yuni. Ibu Yuni yang di sini. Ini kak. Iya. Oh. Yang memberikannya itu. Oh, Benjamin. Yang bintang. Ya, Ya, kan kan kita. bukan dari Oh iya, saya pikir Adiwiyata sekolah ini ya. ya Benjamin bukan taman pangan. Oh itu terkait dengan pangan. Ya. Nah, sudah itu COVID. Kopi. Oh. Iya. Belum lanjut lagi. Ya. Ya, itu. Jadi awal November kita dipanggil dengan IPH, dengan Ibu Eva itu yang saya lihati dari media sosial karena istri 8 itu bisa dengan adanya kerjasama nanti ya mudah-mudahan lah katanya untuk tahun 2020 untuk persiapan itu nampaknya lokasinya itu ya mungkin dipandang kita nggak merasa hebat enggak ya gurunya hebat 100 enggak cuman ya mereka yang di luar lah yang menilai kita. Ya. Jadi sangat luar biasa ya Pak. Kemudian Balai POM masuk ke FD-nya. Ternyata udah banyak FD 8 ini punya bekalnya begitu. Jadi DSS lagi. ya sudah ada DSS, ada sehat, tapi lain jadi Adiwiyata. Jadi juga menang lagi kan Bu. ya, Dipanggil lagi di Jakarta. Luar biasa. jadi Balai POM Bengkulu tuh bangga ya kayak jadinya memilih SD 8 untuk bisa diikat tidak salah target kita sampaikan dengan sangat-sangat baik ke komunitas sekolahnya, Komite baik ke keluarga. ya betul sekali. Nah baik Bapak Ibu dari ini semua obrolan kita ini mungkin kita fokuskan ke pembina upacara tamu tadi kembali ya karena memang dia awalnya dari pembina upacara tamu ini menyampaikan informasi tapi ternyata banyak sekali itu tadi ya sinergi-sinerginya dengan kegiatan lain sehingga memang itu yang kita harapkan begitu ya Bapak Ibu. Nah untuk inovasi menyala BPOM itu mungkin harapan ke depannya bagaimana inovasi ini untuk keberlanjutannya dari Pada Tuh sendiri seperti apa inginnya bagaimana kemudian dari Bu Sri itu juga mungkin boleh memberikan pandangannya karena bagi sekolah yang sudah kita datangi sebagai pembina upacara tamu harapannya mungkin inovasi ini bagaimana keberlanjutannya mungkin boleh dibuat dari Pada. Jadi terkait dengan kegiatan inovasi kita yaitu yang lebih kungfu. Ini program yang menurut kami sangat bagus. Jadi ini perlu kita kembangkan di SD-SD yang ada bukan hanya di Kabupaten Bogor tetapi di kabupaten lainnya. Jadi
Itu tadi terkait dengan latar belakangnya, yaitu kami punya kerinduan bahwasannya anak-anak di tingkat sekolah dasar ini sudah mengerti terkait dengan penciptaan pangan, karena di tingkat dasar inilah biasanya anak-anak itu Awal memiliki mulai daya ingat belajarnya dan Pak ya. ya betul, awal mulanya dan juga punya daya ingat pesan bahwasannya yang bisa langsung diingat itu. Jadi ini nanti kan secara tidak langsung akan dibawa sampai besarnya nanti. Iya, betul. Sementara untuk harapan ke depan adalah supaya ini nanti terus berlanjut dan dikembangkan dengan inovasi yang apik gitu ya. Maksudnya Dari segi dari pelaksanaannya, beberapa dari segi iya, semua sekinya gitu ya Pak iya, ya, bisa betul. menjadi satu Iya, satunya betul. uang. Karena selama ini kan kita cuma diminta jadi pembina acara, ya datang mau pembina acara. Iya, Apa misalnya, apakah ada nanti difasilitasi misalnya dan bentuk ada kendaraan khusus untuk melakukan pendidikan sekolah. jadi bentuk ini ya Pak ya. Iya. Oh iya, Jadi mungkin kita jadi kayak keliling-keliling ke sekolah. gitu. Betul Betul, betul Pak. gitu. Iya. Jadi kita lihat udah tahu semua kan. Iya. Wah, ini Balai POM Iya, lagi betul melakukan betul. ini sosialisasi tingkat SD. Iya. Nah, mungkin kalau dari Bu Sri kan, Ya kami sangat sport sekali bangga untuk SD Negeri 8. Balai PON selalu mengawasi kita, iya, mengawasi dengan ya 5 makan ini gitu kan ya. ya jadi Itu kamu uji berharap makan dengan pangan sosialisasi, tadi ya. Untuk kedepannya ya kita siap-siap untuk ya tadi dikeliling-keliling melihat lokasi iya, hutan-hutan untuk kedepannya lebih maju lagi. iya, lebih Supaya meningkat lagi caranya orang jadi gitu. kita khusus punya lokasi harus lebih siap terus Iya. baik dengan kondisi di luar maupun di dalam. Tapi Ya, nggak cara didukung kamu. boleh siapa iya. Iya, Jadi kita datang. iya, ngomong sedikit. Ya, kita dadakan. Iya. Oh, Maksudnya kita datang udah ada program baru lagi. Bagus tuh dadakan. Aduh, gimana? Kami udah di depan, ada nggak ibu? siap. Iya gitu. Kalau mau maju seperti itu. Iya. Jadi kita kan siap standby ya, kata 10 gitu. Iya. Iya. Karena memang sudah ini ya Bu ya, sudah diimplementasikan juga dalam keseharian di sekolahnya ya. Ya, sebenarnya sudah dilaksanakan. Ya. Tapi ada kurangnya mungkin pasti ada itu. Ya. Tapi minimal di angka di atas rata-rata. Iya. Sehingga rata-ratanya seperti ini, sekolah kita Iya, udah aplas, siap. aplas, Apa iya. ya, betul. Namanya juga dalam pelaksanaan ya, Bapak Ibu ya. Ada ya, Ya, revisi. ya, Baca. ya, seperti ya alam alam tadi kalau tidak hujan ya kita tidak bisa hadir. Kita udah siap. Iya sudah ready sekali ya Pak ya. Itu kan jadi nomor ibu kan. Oh sudah nanti sudah. Ya, itu kemarin Iya betul betul ya. udah mengatakan kan hujan depan petir. Aduh, nggak mungkin ini. Iya. Udah usahanya balik lagi kantor. Iya. Langsung balik kantor. Ya, terus kita bisa lebih banyak jangkauan sekolahnya yang bisa kita berikan informasi ya Pak ya. Iya, iya. Jadi jaga alat itu nggak tahu kenapa. Iya, kita. Ya, jadi itulah harapan kami selaku di perwakilan di SD 8 ini memohon selalu diawasi dan untuk terjalin silaturahmi kita lebih tetap. Selalu terjalin. Iya, kedepannya kita untuk mengindikan anak, generasi anak kita lebih maju lagi. Iya, begitu juga saya dalam dituakan jadi sebagai kepala sekolah harus mengingatkan dengan ya bawahan-bawahan saya. Iya. Iya, Lalu ini ya biasa betul. yang natural Mengingat kembali dengan apa gerakan kita. Iya. Iya. Apapun kami sudah ada ya. Sudah ada jangan hilang apabila lebih bagus lagi. Iya, lebih baik lagi. Lebih banyak. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas bincang-bincangnya sudah kita kupas tuntas tentang tas ya yang awalnya berawal dari inovasi kegiatan menjadi pembina upacara tamu, kemudian yang disampaikan oleh Balai POM Bengkulu sudah disampaikan juga ke orang tua. Jadi tidak hanya di komunitas sekolah saja gitu. Dan itu memang harapan dari Balai POM Bengkulu sendiri ya Pak ya, bahwa penyebaran informasi ini betul-betul sampai ke khalayak ramai begitu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini dan semoga yang kita
diskusikan tadi, kita bincang-bincangkan tadi juga dapat menambah wawasan dari sahabat Bepom yang ada di rumah. Dan mungkin bisa jadi referensi mungkin. Ya. Referensi inovasi mungkin bagi yang melihat gitu kan. Instansi-instansi lain mungkin kok boleh lah jadi lebih tahu cara tahu juga begitu ya Pak ya. Mungkin sebagian udah ada. Oh sudah ada juga ya. Rusia, Oh iya, baik. Bagi yang sudah ada, jadi kita mungkin mengajak ya, yang lain-lain juga ayo ikut untuk ya sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, kemudian terima kasih juga atas dukungan sahabat Bepom dan juga dukungannya dengan melihat podcast kita ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube kita dan untuk follow media sosial kita lainnya ada di Facebook Balai Pom di Bengkulu, kemudian ada di X @bepom.bengkulu, ada Instagram juga @bepom.bengkulu dan ada website juga bengkulu.pom.go.id. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, kita ada slogan ya, slogan penutup, karena tema kita kali ini adalah menyala Bepomku, Mandai Education Nyata di Sekolah oleh Balai Pom di Bengkulu. Jadi nanti saat saya bilang menyala Bepomku, ada Hamzah ini. Bapak Ibu, menyala Bepomku, bersama kita jaga keamanan demi kesehatan dan masa depan Gemilang. Ya, baik, terima kasih sahabat Bepom semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.